khususnya Webbis ini ya, akan sering dibutuhkan inputan dari user ya, atau data dari user ya, baik itu data teks, data gambar, atau data dalam sistem dalam bentuk data pribadi atau data registrasi ya, data pemesanan barang dan sebagainya ya. Nah, untuk menghasilkan data di aplikasi perlu menggunakan form gitu ya. Nah, untuk membuat form di PHP nanti ada, kemarin sudah kita coba membuat form F1 apa ya, kemarin F1 atau berapa ya, membuat form contohnya ya, ini dulu form 1 contohnya ini ya. Jadi ada form, kemudian penutup form. Nah, di dalamnya ini adalah elemen untuk mendapatkan data. Contoh ini adalah input tipe teks, berarti text box. Nah, jadi kalau ini dieksekusi, form ini nanti akan menampilkan text box, gitu ya. Oh ya, saya lupa rekam ya. Oke, jadi, nah di dalam form itu memiliki atribut, di antaranya ada method, action, dan ada elemen ya, elemen submit button. Jadi ini tadi ya, ada atribut action, method, dan elemen untuk mensubmit. Nah, jadi kalau tombol submit-nya ditekan, nah, maka nanti dia akan dibawa ke halaman action ya. Kalau action ini biasanya ditulis dengan file-file server side ya, atau contohnya PHP ya, PHP ASP gitu ya. Nah, kemudian waktu dikirim data-data yang yang ada di dalam elemen form itu akan ikut disertakan gitu ya. Nah, atribut method ini menentukan bagaimana data dikirim. Jadi ada dua jenis, yaitu get dan post. Sementara action adalah file ya, file yang digunakan atau halaman yang digunakan untuk memproses data di form tersebut. Nah, sementara submit button merupakan tombol sebagai trigger untuk mengirim data ke halaman atau ke file lainnya gitu ya. Nah, untuk memproses data kita bisa memproses data dalam satu form, bisa juga dengan form terpisah. Nah, kalau kemarin kita mencoba pakai Ajak gitu ya, jadi itu file terpisah ya. Nah, itu sudah lintas ini ya, bahasa ya, artinya kemarin itu kita menggunakan form di halaman HTML, kemudian di event on click-nya itu dipanggil fungsi JavaScript. Nah, di JavaScript-nya itu sendiri, fungsi yang di JavaScript yang mengeksekusi file PHP gitu ya. Yang memang sedikit rumit, tapi itu sudah biasa digunakan di aplikasi web. Nah, kalau ini contoh yang lebih simpel ya, untuk mengkolek data, kita menggunakan form. Jadi ini ada contoh form yang diproses dalam satu file. Nah, jadi di sini ada file form 1 PHP. Ya, di sini ada action
actionnya kosong, artinya apa? Kalau tombol submit ini ditekan, berarti dia akan load ulang, gitu ya, refresh, refresh halaman ini ulang, jadi membaca ulang, gitu ya, dengan mengirim data ini. Maka di bawah elemen HTML ini, kode HTML ini disisipkan atau ditambahkan ya, script PHP ya, dengan ini yang mendeteksi isset post. Nah, jadi post itu adalah karena metodenya post, gitu ya. Jadi kalau metodenya post, maka untuk menangkap datanya pakai string post, $_post t nama ya. Berarti t nama ini menangkap text box ini ya, text box dengan name t nama. Nah, jadi ini artinya jika t namanya itu atau variabel t namanya itu ada isinya gitu ya, atau di set gitu ya, di set dengan suatu nilai, maka variabel nama di assignment ya, diisi dengan nama yang dikirim dari teks tadi. Nah, kemudian dicetak. Nah, tampilannya post. Jadi dia menampilkan input tipe teks ya, nama. Jadi nanti yang diketikkan di sini ditampung di variabel apa namanya, di nama elemennya, nama elemen teks boxnya t nama gitu ya. Ini kalau di submit ya, dia akan di load ulang ya, kemudian dia akan membaca ke bawah ini, oh, namanya sudah ada isinya yang di set, kemudian namanya ditampung di variabel nama atau dicetak. Jadi ini kalau diklik ya, atau juga kita tambahkan nama juga angka. Kemacetan ya. Nah, silakan dicoba dipraktekkan untuk menangkap data dari satu halaman ini ya. Silakan di screenshot terus dipraktekkan. Untuk satu file ini, Pak? Iya, untuk satu file ini dulu saja. Oke, Pak. Iya. Ini hasilnya. Ini sudah di screenshot, saya matikan dulu ya. Sudah, Pak. Ya. Silakan dicoba, nanti ditunjukkan di share screen beberapa mahasiswa.
Oke, baik, sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa share screen salah satu. Tapi untuk yang tadi belum pakai Bootstrap kan, Pak? Oh, belum. Nah, belum. Ya, ini aja yang simple aja yang tadi. Ya, Mas Naval boleh silakan. Oke, izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Terus di submit. Jadi misalnya ini, Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih Mas Naval. Oke, izin stop sharing ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang trouble nggak? Biasanya kalau error muncul baris berapa errornya, bisa dicek ya. Nah, kalau tadi memproses form di satu file, kemudian yang contoh kedua, jadi ini memproses di file lain ya. Jadi ini actionnya sekarang ada isinya, dan file PHP-nya tidak di dalam satu ini ya, di dalam satu file. Nah, jadi di sini ada form action process 01.php. Artinya kalau tombol submit ini diklik, maka data akan dibawa ke file ini. Nah, nantinya akan diolah oleh file proses 01.php. Nah, coba kita lihat isinya. Proses 01, ya isinya sama ya. If we set post, ya kenapa post? Karena di sini kita menggunakan metodenya post, ya. Jadi nanti bisa post, bisa get, ya. Nah, kemudian ini sama tadi, iset post nama ditangkap, terus dicetak. Nah, coba kita jalankan. Kedua, HTML. Kita submit. Ya, ini ya. Nah, ini juga sebenarnya sama dengan latihan kita kemarin waktu pakai Ajax ya. Jadi di JavaScript-nya itu yang mengambil file PHP ya. Oke, saya kira ini dilewati saja ya. Ini sudah ada contohnya. Bisa tidak ada dua ya. Nah, berikutnya contoh lengkap form ada menggunakan checkbox dan menggunakan combo box ya. Nah, ini silakan dicoba. Nah, ini kita menggunakan form, mestinya indikasinya gini biar. Nah, kemudian di sini ada menanyakan nama lewat tag ya, input tag box, name-nya, name, nama depan, nama DPM, nama depan. Kemudian text box lagi, ini input tipe email, ya ini bisa kita ganti email. Kemudian ini input type checkbox, kemudian ini nanti combo box, ini radio button. Kemudian kalau di submit dia akan diproses 02 ini. Ya, itu proses 02. Nah, dia ditangkap di sini ya.
karena di submit pakai method post tadi, ditangkap pakai string underscore post. Kemudian kalau ini apa, combo box, ya ini ya, jadi input, nah ini combo box, jadi sorry, CP pendidikan. Kalau ini checkbox, ya checkbox setiap namanya, tiap cek, ya, tiap pilihan cek itu name-nya beda-beda dan value-nya beda-beda, ya. Kemudian ini default check, ini default-nya, sehingga nanti ketika ditangkap di sini name-nya C penghobi, gitu ya. If set C penghobi, maka nah ini variabel penghobinya menangkap ini. Terus jenis penghobi. Jadi nanti variabel jenis ini nanti untuk menggabung checkboxnya dia pilih berapa ya. Kalau dia milih 3 nanti akan ada 3 digabung di sini semua ya, pakai titik sama dengan ini menggabung string. Berikutnya ini jenis, trim jenis ini untuk menghilangkan spasi kanan kiri gitu ya, kalau ada jenis tadi. Oh ini ya, jenisnya menghilangkan spasi kanan kiri, terus dicetak. Nah pendidikan ini CB pendidikan, dia ngambil dari sini ya. Nah name-nya kalau combo box name-nya cukup satu nih, CB pendidikan. Yang membedakan ini tiap item, tiap itemnya itu dari value-nya. Ya, jadi nanti di sini pendidikan pos CB pendidikan nanti akan didapatkan value kalau dia pilih misalkan yang SD ya, maka value SD-nya yang akan ditangkap di sini. Kemudian gender, pos R gender. Kalau gender ini radio button, ini namanya kembar, ya namanya sama tapi value-nya yang berbeda. Ya. Kita coba membuka reflect. Nah ini ya, jadi seperti ini memang tandanya belum rapi. Dan pilihannya ada 3 sales misalnya. Tadi submit, nah dia ditangkap. Nah, jenis membernya, nah ini penghobi, petani, sales ada 3 ya tadi ya, tergantung pendidikan, sarjana, gender, ya. Nah ini silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba. Mau dibuat variasi sendiri juga boleh ya, ada tingkat putar sendiri, atau mau ditambahkan bootstrap juga boleh, tapi sementara ini yang penting ini jalan dulu ya. Ini silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Sudah proses 02-nya, proses 02 PHP. Kecilin nggak nih? Cukup ya ini, biar kelihatan semua. Jadi kalau sudah jadi bisa di
tambahkan bootstrap, nah, biar tampilannya lebih baik di fokusnya. Kalau sudah jadi di format pakai bootstrap ya. Sudah di screenshot tadi ya yang ini prosesnya. Silakan dicoba lagi.
Baik, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sedikit ketik ya. Pak Prayogi, Iya, silakan Mas. cara menyisipkan bootstrap itu gimana ya, Pak? Tadi minggu kemarin ya, itu sudah saya ini ya. Oh, mungkin Bentar. saat koneksi saya kurang baik, Pak. Ya kemarin kita buka Bootstrap ya, kita pakai bantuan ini ya. Nah, pilih yang doc introduction dulu ya. Terus pilih starter template. Nah, ini biar nyambung ke Bootstrap-nya pakai CDN ini ya. Lalu untuk kode yang ingin kita tuliskan tinggal dimasukkan situ, Pak. Ya, betul. Oh, Jadi iya. misalnya formnya tadi form berapa ya? Nah, ini formnya tinggal masukkan aja nanti di sini. Ya, ini nanti dikasih kontainer, kemudian kalau ingin ditampilkan di dalam cut ya pilih pilih cut, ya pilih cut. Ini defaultnya kontainer default. Mau ditaruh formnya di sini langsung juga boleh. Oh, tambah saja ya. Juga saya kasih di ya, berantakan ya. Ya ini mungkin mesti pakai form. Ini kan saya nggak pakai form ini ya, kelas form ya. Nah nanti bisa pilih kelas formnya, pilih ini. Dan kontrol kalau select ya nanti pilih pembukuk tadi ya. Pilih ini nanti tinggal di copy aja ya. Kalau select, kalau checkbox atau radio button ini tinggal di copy. Itu ya Mas ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik, sudah ada yang selesai formnya? Atau tidak pakai bootstrap juga nggak apa-apa ya, tidak pakai bootstrap dulu juga. Nanti di format belakangan. Jadi kalau sudah ada yang jadi bisa angkat tangan atau di bersuara juga boleh. Atau tulis di chat. Oh, nggak apa-apa Mas Fandi, boleh ya tanpa bootstrap nggak apa-apa. Oke Mas, silakan Mas Fandi. Oh, nggak bisa share screen. Oke. Oh, bisa. Agak lama mungkin ya koneksinya. Oke, kalau diisi datanya. Terus tombol submitnya mana itu? Oh, ya, jadi ketika disubmit, nanti akan diproses oleh file PHP. Jadi tadi ini ya,
Nah, ini bisa ada tombol submitnya ini ya. Jadi kalau nggak ada tombol submitnya, nanti nggak bisa diarahkan ke sini ya, ke proses 02.php. Nah, ini saya kasih contoh satu di form buku. Ini berantakan ya. Jadi kita lihat form kontrol, misalkan ikan salah satu saja. Kan ini seperti atau bisa saya langsung tutup satu-satu aja nih. Kita pilih yang email aja ya. Itu taruh di ini ya, untuk nama depan dulu ya. Nah ini kita ganti nama depan ke ini aja. Tipe tag nama depan itu untuk tipe tag. Permisi Pak Prayogi. Suaranya terlalu jauh Pak, atau terlalu pelan mungkin? Oh terlalu pelan ya. Ini kalau ini? Ini sudah Pak. Oh ya ini karena mic-nya agak trouble ini ya, harus didekatkan. Oh iya Pak. Ya ya, terima kasih Mas. Ini contoh untuk satu saja ya, untuk memformat nama depan supaya bagus, pakai kelas form control. ID mungkin nggak usah, diganti aja name-nya ini. Nama depan placeholder-nya misalkan nama depan. Lihat, nah ini ya, jadi rapi ini ya. Yang lain silahkan tinggal di copy aja. Itu untuk memformat.
Ya baik, tadi Mas Fandi belum submit ya, jadi belum tahu hasil eksekusi file PHP-nya ya. Jadi setelah form diisi oleh user, submit, nah mestinya diolah oleh proses.php tadi ya. Harusnya setelah diolahnya dengan cara hanya ditangkap saja ya, ditangkap terus dimunculkan. Nangkapnya pakai $_post tadi ya. Nah, ada yang sudah bisa menampilkan telah disubmit. Nah, tidak harus pakai Bootstrap. Belum ada ya. Ya, kalau ada silakan di chat di sini ya. Di chat. Isi. Sudah bisa ditangkap ya. Tapi pilihannya, tentu nggak Mas? Pilihannya member, jenis member, itu nggak bisa ya. Pilihannya member, tadi kan membernya milih
pakai checkbox gitu ya. Bisa nggak kalau misalkan kita usernya milih penghobi sales misalkan. Oke, dicek lagi nanti ya, sesuaikan kodenya. Baik. Ada yang mau share screen lagi? Kalau tidak, saya lanjut sambil memperbaiki ini, saya lanjutkan ya. Jadi post dan get, nah ini ada bedanya. Jadi get ini berupa variabel array yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter URL. Nah, kapan kita menggunakan get? Ini pertama informasi yaitu variabel dan nilainya yang dikirim dari form nanti akan terlihat oleh semua orang. Nah, get ini ada batasannya juga, yaitu 2000 karakter yang bisa dikirimkan. Kemudian get digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif, artinya tidak rahasia, karena bisa dilihat. Contoh begini, form 1 lah ini ya. Ini saya ganti get. Ini mestinya bukan post lagi, tapi juga harus diganti dengan get. Kalau metodenya get, di sini juga mesti get. Kita lihat di atas di address ini ya. Jadi apa yang dikirimkan oleh com dengan metode get akan terlihat di address. Jadi variabelnya nama isinya Joko, TA8 isinya Semarang. Nah ini kalau yang dikirim data berupa password, kemudian suatu ID apa yang tidak perlu dilihat publik, maka ini tidak aman, gitu ya. Jadi itu get ya. Jadi kalau kita pakai get, maka akan terlihat di address di data-datanya. Dan maksimal ada 2000 karakter. Nah, jadi ini hanya ada 2000 karakter yang bisa ditampung di sini. Nah, beda dengan post. Post ini tidak terlihat, kemudian tidak ada batasan jumlahnya ya tadi ya. Jadi kalau yang post ini lihat bedanya. Submit. Nah, ini saya tunggu refresh-nya. Nah, ini ya tidak terlihat datanya di address. Jadi itu bedanya metode post dan get. Nah, ini contoh. Kalau kita metodenya get, ini ditangkap sebagai $_get gitu ya. Kemudian validasi form. Nah, ini ada misalkan ya ini saya akan hack halaman ini ya supaya muncul
sesuatu yang bisa saya program misalkan ya. Ya, jadi kode JavaScript ini si user itu bisa memprogram JavaScript lewat inputan text box tadi ya. Nah, sehingga muncul di sini padahal ini tidak dikehendaki oleh pemilik aplikasi gitu ya. Ya ini yang dinamakan cross-site scripting. Ya, jadi memanfaatkan kelemahan dari inputan form. Nah, jadi di dalam inputan itu si orang yang mencoba menghack ini menulis program di dalam text box ya. Gitu ya. Nah, terus untuk mengatasinya, nah sebaiknya kita buat fungsi ini ya. Jadi contoh di sini ada saya bikin fungsi validasi misalnya ya. Nah, di sini ada perintah strip slash ya. Nah, sorry, tidak perlu ya. Yang ini aja HTML spesial karakter. Jadi membuat perintah tanda seperti ini tapi tidak dieksekusi. Anda lebih kecil ini ya. Dan lebih besar ini nanti dikonversi nanti sebagai LT ya, less than. Nah, kalau lebih besar ini GT ya, dan GT atau greater than. Nah, ini saya aplikasikan. Akan saya taruh di kartu tadi. Jadi saya bikin fungsi validasi. Ya, nanti HTML special characters ini membuat karakter yang digunakan untuk script itu di convert menjadi tanda seperti ini. Jadi ada 4 karakter yang penting itu ya, huruf besar, huruf kecil, dan titik. Jadi mestinya biar nama tidak bisa kan di nama ya, saya nulis skripnya tadi di nama, biar nggak bisa, ya ini ditambahin ini. Sehingga buat nama sama dengan memanggil fungsi biar aman. Validasi. Sekarang kalau kita itu JavaScript-nya bisa dieksekusi nggak? Oh ini langsung ya. Ini di refresh mulai dari ini. Ini saya tulis ya, dia tidak dieksekusi, tapi dicetak saja padanya gitu ya. Nah itu penggunaan HTML spesial Charles. Nah, ini untuk menghindari proses scripting. Kemudian ada lagi strip tag. Nah, strip tag itu untuk menghapus seluruh tag HTML. Contohnya ini, yang ini kan belum saya validasi tadi ya. Misalkan saya isi BR
Nanti saya submit. Nah, maka tampilannya jadi mengikuti itu ya, jadi tidak karuan ya, mengikuti user. Jadi user bisa mengkode, mencetak apa namanya, tampilan HTML gitu ya, memanipulasi HTML gitu ya. Nah, jadi biar tidak seperti itu, maka ini ada perintah strip text. Ya, strip text itu untuk menghapus tag-tag HTML. Jadi kalau yang ini saya buat tidak akan bisa, tidak dieksekusi ya, tetap apa adanya ditampilkan PR. Oke, paham ya, untuk ini bisa di screenshot untuk mengamankan data yang diinputkan. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, saya lanjut ke pengiriman data antar halaman web. Jadi di protokol HTTP itu ada stateless HTTP. Ya, itu artinya ini ya, koneksi antar klien dan server yang akan putus secara otomatis setiap kali terjadi transaksi atau request response. HTTP bersifat stateless, yang artinya satu request saling independen terhadap request lain. Jadi kalau kita membuka hal1.html atau PHP ya, kemudian nanti kita buka hal2.php gitu ya. Nah, request itu saling independen, tidak bisa mempertahankan variabel. Misalkan di halaman 1 itu ada variabel X dengan nilai 10, nanti halaman 2 variabel X itu sudah tidak dikenal, sudah hilang gitu ya, karena sifatnya yang stateless. Nah, ini ya, tidak ada state atau variabel ataupun data yang dipertahankan sehingga membuat antar suatu halaman web satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Nah, jadi variabel datanya itu tidak saling dikenal. Nah, cara untuk mengatasi stateless HTTP adalah dengan tadi ya, submit form. Nah, kalau itu bisa dengan ada 3 ya, ini message passing via URL, lewat URL. Nah, ini kemudian bisa juga lewat cookie, bisa juga lewat session. Ya, kalau yang lewat form ini sudah kita coba tadi. Ini, nah, artinya apa? Artinya variabel nama itu bisa dikenali di halaman berikutnya, tapi dengan cara disubmit. Nah, itu ya. Nah, jadi, tapi tanpa ini, kalau kita punya variabel di halaman ini, kita variabel form 1, nanti dibuka di halaman berikutnya, tapi tidak lewat submit form, lewat link misalkan ya, itu tidak akan dikenali gitu ya. Ya, sekarang ada contohnya. Jadi kalau ini, nah kita submit ya, submit form ya, ini samalah contoh dengan tadi. Jadi kalau diklik submit, maka variabel dan data yang ada di halaman, suatu halaman bisa dikenali di sini. Ya, message passing via form. Itu sudah ada contohnya. Kemudian message passing via URL. Ya, ini dibuat link. Ini membuat link. Contohnya ini saya praktekkan di login 2 ya.
ini proses halaman satunya ini. Jadi halaman 1 ke halaman 2 ya, ini contoh. Jadi pertama disediakan halaman login, name user dan password begitu ya. Kemudian pas waktu diisi misalkan ini hard code ya, artinya usernya harus admin dan passwordnya harus 1, 2, 3 ya. Nah, kalau password dan user dan passwordnya betul, maka akan dibawa ke halaman ini ya, hidden location halaman 1.php. Nah, ini ya. Jadi tanda tanya username. Nah, ini adalah cara mengirimkan variabel beserta nilainya ke halaman lain. Nah, ini ya. Halaman 1.php. Ini sudah kita pernah pakai di pertemuan minggu kemarin ya, tentang Ajak kemarin ya. Jadi waktu kita mengirim itu ada nama filenya, terus tanda tanya. Ya, tanda tanya ini adalah nama variabel sama dengan ini nama atau nilai ya, nilai dari variabel tersebut. Kalau ada dua variabel, kalau ini variabel, kalau ada variabel lagi tambahkan. Dan variabelnya lagi apa sama dengan nilainya. Nah, contoh. Jadi ini message passing atau mengirimkan halaman, mengirimkan data atau variabel dari halaman login ke halaman 1. Ini passwordnya sampai 2. Nah, jadi, ini user admin dikenali ini. Nah, dikenali karena apa? Karena ketika dimasuk ke halaman 1, dia membawa variabel username. Ya, jadi ini ya. Jadi ketika dia menuju halaman 1.php, dia membawa variabel username dengan nilai usernya tadi waktu diisikan admin gitu ya. Sehingga di halaman 1 ini ditangkap pakai get. Ya, jadi kalau ini ngirimkannya lewat query string ini ya, lewat link, maka di sini menangkapnya pakai string get ya, string underscore get. Nah, baru dikenali. Terus ini ada link lagi di sini. Ini ada link lagi. Nah, link ini kalau diklik akan menuju halaman 2. Halaman ya, ini halaman 1 ya, akan menuju halaman kedua dengan membawa variabel user dengan nama admin juga. Nah, ini ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada link, ketika link ini diklik dia akan membawa variabel username dengan nilai user yang dari atas tadi ya. Nah, sehingga di sini ditangkap lagi ya. Nah, begini ya. Jadi antara halaman 1 dan halaman 2 itu tidak saling mengenal. Jadi kalau di sini kalian punya variabel user, kemudian dicetak di sini ya nggak akan dikenal. Ya, makanya harus lewat ini, message passing via URL ini. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Cukup paham, Pak. Paham ya, bagus. Ya, itu tadi ya. Message passing via URL. Nah, selanjutnya cookie ya. Cookie atau HTTP cookie atau web cookie adalah data atau informasi yang diciptakan oleh suatu website untuk disimpan di memori web browser ya. Ketika user sedang menjelajah suatu website, website tersebut ya. Ukuran cookie kurang dari 100 byte. Nah, jadi
Jadi suatu server hanya bisa menyimpan kurang lebih 20 cookie saja pada browser user. Selain itu tidak bisa tertampung ya. Di mana setiap cookie ini ukurannya hanya sebesar 4 kilobyte. Nah, ini ya, jadi terbatas jadi intinya kalau kita akan mengirim variabel dari halaman 1 ke halaman kedua, tadi pertama lewat form submit, yang kedua lewat link URL. Nah, yang ketiga ini lewat cookie. Ya, jadi kita memesan dulu variabel di browser, ya di browser client. Nah, kemudian nilainya ditampung di situ. Nah, halaman-halaman lain itu nanti tinggal mengaksesnya. Nah, jadi ini contoh penggunaan cookie ya. Jadi di halaman login, ketika di halaman login ini ya. Nah, di halaman login ini ada perintah membuat variabel cookie ini ya. Username, set cookie username, user artinya di browser dipesan variabel bernama username, isinya adalah admin ya, karena ini usernya admin tadi ya. Usernya sembarang ya. Kalau di sini berarti admin, kalau nggak admin berarti nggak dieksekusi ya, user error gitu ya. Ya, jadi admin tadi ditampung di variabel user, variabel cookie ya. Nah, kemudian halaman ke-1 itu akan bisa mengakses variabel tersebut dengan perintah ya, $_cookie nama variabel ya. Nah, baru halaman yang lain bisa juga karena sudah pesan variabel di memori client, browser client. Ini contohnya di login. Nah, jadi ini ketika halaman login, nah ini dia set cookie, artinya kita membuat variabel cookie dengan nama username, diisi dengan admin gitu ya. Nah, kemudian dia akan menuju halaman 1 ini ya, atau boleh pakai link juga, diklik ke halaman 1. Berarti ini halaman yang lain. Nah, halaman yang lain itu nanti akan bisa mengenali cookie yang sudah kita buat di memori, ya memori client gitu ya. Nah, kita lihat halaman 1 sekarang yang ada di cookie sini. Ini ya, jadi dia menangkapnya pakai $_cookie, jadi bisa dikenali sekarang. Terus dia bikin link juga ke halaman kedua. Nah, ini jadi dia kalau yang tadi pakai URL kan kita harus pakai tanda tanya, nama variabelnya apa sama dengan nilainya gitu ya. Nah, sekarang ini kita pakai cookie. Jadi di halaman kedua tinggal sama ditangkap pakai $_cookie saja. Nama cookie-nya apa, nama variabel cookie-nya. Gitu ya. Nah, itu dijalankan yang sama ini 1, 2, 3 ketika menuju halaman 1, cookie-nya juga dikenali. Nah, ini usernya sebenarnya disimpan di cookie. Diklik. Nah, ini halaman kedua juga mengenali variabel dan nilainya ini. Baik. Paham ya tentang cookie, variabel cookie? Halo, apakah paham? Boleh ditanyakan kalau belum paham. Berarti penggunaannya kurang lebih hampir sama kayak metode post ya, Pak? Betul. Ya sama-sama mengirim variabel dan nilai. Nah, cuman menangkapnya kan kalau metode post, submit form kan pakai string _get sama string _ post ya.
Itu Mas ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, selanjutnya session. Nah, kalau cookie tadi variabel yang dipesan di memori client. Nah, kalau session ini variabel yang dipesan atau dibuat di memori server. Nah, jadi beda itu ya. Jadi nyimpannya di server. Session membuat halaman web dapat menyimpan suatu variabel nilai pada server. Nah, jadi perintah-perintahnya ini ya, session start ini pasti harus ada. Nah, session nama sessionnya apa? Untuk menghilangkan variabel session pakai unset ini ya. Atau boleh pakai session destroy. Nah, contoh ini juga ini coki ini ya. Nah, contoh keliru contohnya. Harus saya cari contohnya variabel session. Nah, ini. Nah, jadi ketika dia login, nah di sini membuat ini ya, ada session start. Jadi di script PHP paling atas mesti ada session start ini ya. Ya, session start, kemudian jadi dia pesan variabel di server, variabel session di server dengan nama username. Isinya adalah user atau admin ini ya. Jadi ketika dimasukkan oleh si apa, user, dia ngetik admin disimpan ini ya. Nah, kemudian setelah berhasil login, dia dibawa ke halaman 1. Nah, sama seperti Cuki tadi, halaman 1 akan mengenali session yang sudah dibuat di server. Nah, ini ya, jadi halaman 1 ini dia tetap harus ada session start nih ya, kalau ingin memulai session. Nah, dia menangkapnya pakai perintah string session. Jadi dikenali. Terus dia buat juga link untuk menuju halaman kedua, halaman 2. Nah, di halaman kedua itu, halaman kedua ini juga kalau mau menggunakan variabel session harus dimulai dengan session start juga, gitu ya. Contohnya salah jika bukan 123 ini jika 123. Nah, dia dikenali ya variabel usernya dibawa di sini di halaman 1 ini, username, kemudian isinya admin. Dibawa ke halaman 2 masih dikenali juga. Oke, jadi untuk hari ini materi kita tentang data handling ya, menangani data dari user, di mana dalam menangani data dari user juga perlu dipikirkan dari sisi keamanannya supaya website yang kita bangun itu tidak dibaca orang atau tidak
hack orang ya. Maka tadi kita bisa mengatasi cross-site scripting ataupun HTML scripting ya, dengan menghilangkan menggunakan fungsi-fungsi PHP HTML. Apa tadi? Fungsi PHP apa tadi? Form 1 banyak kan ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa pakai HTML special chars dan strip text ini untuk menghindari cross-site scripting ya, biar aman. Kemudian untuk pengiriman data dari satu halaman ke halaman lain bisa menggunakan submit form, bisa menggunakan link URL ya, atau query string, bisa menggunakan cookie dan session. Ya, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Kalau ada yang mau bertanya dulu, silakan sebelum saya akhiri. Nah, belum ada ya, sudah lebih. Ya, harusnya jam 12 ya. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Mbak. Cukup ya. Ya, baik. Saya kira cukup. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali.